Assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi hari ini saya kira baru tanggal 3, tanggal 4 nih. Ada dorongan spirit ya. Dengan demikian suasana hari ini menjadi berbunga-bunga lah. Iya. Ada 2 bunga ya, bunga hati dan dan yang kedua bunga bang, tentu saja Pak Debi. Kalau di tanggal 3 itu jadi berbunga-bunga hatinya mungkin. Baik Pak Debi, saya hari ini sepertinya Pak Debi akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Erwin. Betul. Oh iya. Di sini saya sebagai observer, saya ingin sedikit berbicara dengan Pak Debi, boleh Pak Debi? Baik betul Bu. Hari ini saya ada jadwal dengan Pak Erwin karena beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu ya, Pak Erwin menghubungi saya untuk menyempatkan waktu karena dia katanya punya masalah nih di kelasnya. Iya. Jadi beliau ingin mencurahkan permasalahannya yang mudah-mudahan akhirnya nanti beliau bisa menggali termasuk memecahkan masalah. Menemukan solusinya mungkin coachingnya nanti Pak Erwin ya. Baik Pak Debi, mungkin Pak Debi juga sudah mempelajari ya rubrik yang harus terpenuhi. Poin demi poinnya mungkin Pak Debi juga sudah mempelajarinya ya. Jadi saya di sini tidak usah mengungkapkan lagi itu rubrik apa saja poin-poinnya. Iya. Di antaranya saya akan memakai sebuah metode kalau secara frase mungkin tirta ya istilahnya. Di dalam sana ada beberapa kompetensi yang harus muncul, tapi yang paling menarik bagi saya adalah poin yang pertama yaitu preference. Jadi ketika seorang coach mencurahkan perhatiannya, mendengarkan bahasanya secara perkata dan gestur tubuhnya mungkin gitu ya. Seorang coach bisa menggali beberapa pertanyaan yang memungkinkan coach bisa menemukan jalan keluar. Iya, siap. Tentu saja dengan prinsip coaching ya Pak Debi. Betul. Di mana prinsip coaching tersebut ada kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi tentunya. Jadi nanti memaksimalkan potensi yang ada di coachingnya sendiri itu ya Pak Debi ya. Betul. Selain alur tirta tadi yang ingin dilaksanakan dalam proses coaching hari ini, ada aspek apa lagi selain alur tirta tadi Pak Debi? Aspek yang terakhir yang Ibu sebutkan adalah bagaimana seorang coach bisa menggali potensi yang ada dari coach. Tentunya seorang coach harus bisa membuat beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaannya bukan sembarangan, pertanyaan berbobot lah, biar bobot Pak Erwin juga. Iya siap. Jadi nanti Pak Debi dalam proses coaching akan melaksanakan alur tirta, terus melaksanakan pertanyaan yang berbobot nanti, dan yang tadi Pak Debi katakan kehadiran penuh, hati, preference, badan, pikiran dan semuanya ada untuk coachnya, untuk coachingnya nanti ternyata Pak Erwin saya persiapkan. Dalam proses nanti Pak Debi akan menebalkan di alur mananya di tirta tersebut, apakah di aksinya atau di mana yang ingin ditebalkan sekali oleh Pak Debi kepada coachingnya. Di poin yang terakhir mungkin Bu, karena saya yakin semua orang itu punya potensi gitu ya. Hanya saja mungkin beliau dalam hal ini Pak Erwin mendapatkan sebuah masalah atau menghadapi sebuah masalah itu karena mungkin beliau belum bisa menemukan apa sih potensi yang ada dalam dirinya. Kalau kemarin kan seperti seperti seorang Bernard Bear yang ingin memanjat gunung es gitu ya. Ternyata alat-alat yang dipakai oleh Bernard Bear itu tidak mendukung. Ternyata yang paling mendukung itu adalah potensi kekuatan dirinya, potensi yang ada dalam dirinya. Itu yang disebut dengan inquiry apresiatif. Jadi nanti di akhir bagaimana supaya coach menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak Deb. Baik Pak Deb, terima kasih waktunya. Saya sebagai observer, silahkan Pak Deb melakukan coaching dengan coachingnya. Makasih Bu. Pertanyaan dari observer nih menggugah saya untuk segera ingin cepat-cepat menggali potensi coachingnya yang ada dalam diri Pak Erwin. Terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Deb. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Erwin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Dedi. Siang. Apa kabarnya Pak Erwin siang ini? Alhamdulillah baik sih Pak Dep ya. Dan saya minta maaf sebelumnya. Baik. Karena sudah menghubungi Pak Debi. Betul. Dan saya meminta waktunya untuk ya berbincang-bincang lah ya, berbincang-bincang. Ada sedikit ganjalan di dalam hati saya ya, dan saya ingin di coaching nih sama Pak Debi hari ini. Oke, waduh, pertanyaan pertamanya agak menggiurkan bagi saya, ingin di coaching. Betul. Saya jadi merasa nggak pede nih Pak ya. Bukan coaching lah, kita ngobrol bareng aja lah ya, biar suasananya lebih santai. Oke, ya. Memang betul 2 atau 3 hari yang lalu ya Pak Erwin menelpon saya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang betul. Pak Erwin katanya punya masalah. Betul, ya. betul. Sebetulnya apa nih? Kalau boleh saya tahu masalah yang dihadapi oleh Pak Erwin seperti apa sih gambarannya? Yang pasti sih bukan masalah keluarga nih ya Pak Debi ya, karena bukan di sini tempatnya gitu ya. Ini masalah yang saya hadapi ini ya berkaitan dengan siswa saya di kelas Pak Debi. Jadi saya itu menemukan beberapa siswa yang hasil belajarnya itu mungkin di luar dari ekspektasi saya gitu ya. Jadi ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang menurut saya gitu. Nah, itu adalah masalah buat saya. Kira-kira ini harus diapakan itu siswa ini gitu ya. Baik, sebelum ke inti permasalahan saya ingin bertanya nih Pak. Seperti ini nih. Kan kalau di SMK mapel Pak ya. Ngajarnya di tingkatan berarti kelas 10, 11, 12 gitu ya. Saya ingin tahu nih di kelas 10, 11 apa 12 nih masalah munculnya nih. Kalau yang saya alami ini untuk sekarang itu saya kebetulan memang ngajar di kelas 10, 11, 12. Nah, hanya saja ini masalahnya yang saya hadapi di kelas 11 Pak. Di kelas 11 karena saya itu kebagian 2 jurusan ya. Untuk yang jurusan teknik komputer jaringan TKJ itu kalau menurut saya hasilnya ya rata-rata di atas KKM dan itu sesuai dengan harapan saya. Tapi ini yang jurusan yang TBSM nih Pak nih, teknik bisnis sepeda motor. Ini hampir dari 60% gitu ya, siswa itu mungkin tidak hasil belajarnya itu masih kurang menurut saya. Oke. Dari pemaparan permasalahan yang dihadapi Pak Erwin ini berarti antusias belajar siswa itu kurang maksimal berarti ya. Sehingga ketika dievaluasi hasilnya tidak mencapai target. Betul ya. Dari mana Pak Erwin bisa menentukan, karena ini kan saya kira baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan pembelajaran sehingga Pak Erwin sudah memutuskan bahwa kelas ini nih akan menjadi masalah nih gitu ya. Dari mana tuh Pak? Kebetulan kan 2 bulan ini saya sudah sudah satu materi ya Pak ya, satu pokok bahasan. Kemudian di akhir itu kan ada ulangan lah ya, ulangan, ada tes. Nah, dari hasil itu gitu ya, dari hasil itu saya bandingkan kan ya dengan jurusan yang satu lagi. Sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, tapi kalau saya perhatikan juga di analisis, yang pertama memang ada di TBSM ini pertama jadwal sih kalau saya. Karena untuk kelas TBSM ini jadwalnya itu di akhir-akhir Pak. Di akhir hari di jam terakhir mereka sudah melakukan pembelajaran di bengkel. Biasanya kan di bengkel itu lama ya. Sekitar ada 8 jam 10 jam di bengkel, kemudian pelajaran saya. Nah, kalau saya lihat mungkin itu sih salah satu faktornya gitu ya. Sehingga materi mungkin tidak terserap dengan baik karena anak sudah capek gitu ya. Ya sehingga daya serapnya berkurang. Itu baru satu sih kalau saya lihat. Kesimpulan sementara berarti ya yang Pak Erwin ambil di 2 bulan ini anak dikategorikan nih belum mencapai target. Apabila mungkin dibandingkan dengan
kelas 11 tahun-tahun sebelumnya dengan metode pembelajaran yang sama mungkin ya? Betul, betul. Oke. Ada nggak nih dalam pikiran nih terbersit harus ganti gaya mungkin atau metode atau model kira-kira nih? Ya sih, kalau saya lihat dan perhatikan kan anak SMP itu lebih kepada praktikal gitu ya, bukan teoretikal. Nah di sini saya emang mau mencoba nih Pak ya, mencoba metode baru, bukan baru sebetulnya, berganti yang tadinya biasanya discovery learning, mungkin untuk anak usia di SMK ini kan lebih sering praktek. Nah saya ingin mencoba untuk menggunakan metode berbasis pembelajaran berbasis masalah ya, PBL ya, PBL. Jadi saya berikan dulu permasalahan agar mereka mau berpikir gitu ya, sehingga nanti timbul gitu ya, berpikir kritis, kemudian rasa ingin tahu, biasanya seperti itu, sehingga nanti mereka akan mencari gitu ya, mencari walaupun mungkin di sela-sela ya sibuk lah gitu ya untuk SMK itu anak-anaknya. Dan kemudian saya juga ingin mencoba menggunakan ice breaking Pak gitu ya, permainan agar memotivasi siswa supaya semangatnya kembali lagi gitu ya, karena kan di jam-jam terakhir itu rawan sekali gitu ya. Mungkin itu yang akan saya coba, karena selama ini belum saya coba, dan saya juga merasa tenaga dari pagi ngajar di kelas-kelas yang lain, menghadapi anak seperti itu ya, jadi ya energi saya juga habis. Tapi kedepannya saya akan coba itu, mudah-mudahan nanti akan bisa meningkatkan dari hasil belajar siswa tersebut. Baik. Dari beberapa jawaban yang Pak Erwin utarakan, saya kira Pak Erwin sudah menemukan sedikit demi sedikit ada pencerahan gitu ya Pak ya. Terus untuk metode nih saya kira untuk discovery learning juga merupakan metode yang inovatif gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang kalau anak disuruh untuk menggali mencari dulu, kadang-kadang kan nggak relevan juga gitu ya. Dalam setiap angkatan itu kan anak-anak itu punya pandangan punya kemauan, hobi dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Tapi di sini Pak Erwin sudah akan mencoba memakai metode yang lain dengan sebuah pembelajaran yang berbasis masalah gitu ya. Saya kira mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah baru ya. Saya kira itu sudah inovatif. Terus tadi juga dikatakan akan memakai sejenis ice breaking ya, dalam break time berarti ya, yang gunanya untuk membangkitkan semangat belajar siswa untuk lebih meningkat lagi, karena memang apalagi kalau jam-jamnya sudah siang gitu ya, saya kira jangankan siswa, guru pun semangatnya sudah kendur ya. Hal ini saya kira sudah inovatif sekali untuk penggunaan ice breaking dalam setiap pembelajaran. Baik, dari beberapa capaian siswa yang menurut Pak Erwin ini kurang maksimal, kalau saya kasih standarisasi misalnya atau poin lah 1 sampai 5 nih di 2 bulan terakhir ini nih, jangan besar-besar lah, 1 sampai 10, 1 sampai 5 saja lah. Siap. Siswa Pak Erwin untuk di kelas 11 ini baru mencapai target yang berapa tuh? Kalau saya katakan ini 2 sih Pak. Untuk yang ini 2. Nah saya coba nanti setelah melakukan treatment ini mudah-mudahan minimal naik 1 level lah Pak ya, di angka 3 gitu ya, untuk 1 bulan ke depan, bulan ke depan, karena rencananya di bulan selanjutnya sekarang ini kan ada materi baru lagi, dan saya akan coba metode yang tadi gitu. Sebelum saya bertanya untuk mencobanya kapan nih Pak nih, ada nggak nih seseorang, kalau kata ABG sih bestie ya, pasti di setiap sekolah itu kita punya teman yang satu frekuensi, satu ide, biasanya seseorang yang bisa membantu Pak Erwin dalam keseharian begitupun sebaliknya Pak Erwin membantu teman tersebut, atau kalau dalam bahasa kerennya a friend indeed is a friend indeed gitu Pak ya. Siapa tuh?
Kalau yang saya rencanakan ya dari apa yang saya akan lakukan itu ya ada sih guru bahasa Inggris juga sama ya. Senior saya ya awal di sini. Karena saya akan mengajak diskusi, kolaborasi, dan saya ingin meminta juga sama ya masukan pendapat dari beliau. Karena mungkin beliau lebih dulu di sini sudah tahu karakter siswa SMA seperti apa gitu ya. Jadi akan sangat bermanfaat bagi saya untuk mengatasi masalah ini. Jadi ada satu Pak Ismayadi namanya gitu ya. Pak Ismayadi ya. Untuk nanti saya ajak kolaborasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak nih. Siap. Waktunya ini sudah agak mepet juga nih. Action Pak. Ya. Karena sebaik apapun sebuah program, kalau nggak ada actionnya, saya kira sia-sia. Hanya cita-cita belaka, nggak ada action, gitu Pak ya. Yang paling penting adalah actionnya. Kapan nih actionnya nih? Untuk action minggu sekarang juga saya akan laksanakan karena kebetulan nanti di hari Rabu ya, itu jadwal saya di kelas tersebut dan saya sudah menyiapkan ya mulai dari metodenya, kemudian medianya ya, kemudian nanti segala macam pendukung yang akan saya gunakan ketika belajar di kelas ya. Baik. Masalahnya cukup rumit. Kalau boleh saya menyimpulkan, karena di kelas 11 ini sudah agak dewasa berarti ya. Anak-anaknya punya keinginan, basic keluarga yang berbeda. Terus Pak Erwin mempunyai rencana untuk mengganti sebuah model dari discovery learning menjadi problem based learning gitu ya. Terus ada juga ice breaking. Terus Pak Erwin juga punya bestie. Ya. Selanjutnya ada rencana actionnya. Saya kira obrolan kita sudah cukup Pak Er ya. Bagaimana nih perasaannya nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Oke, terima kasih nih sebelumnya ya Pak Dep. Sebelum ngobrol dengan Pak Dep saya tuh jujur saja ya gak bisa makan gitu ya, bingung gimana ini menghadapi anak. Tapi setelah ngobrol seperti ini dengan Pak Debi saya sudah mulai tercerahkan dan sudah ada bayangan, dan saya yakin sih untuk nanti itu hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan, dan nanti mungkin saya akan calling lagi lah ya ke Pak Debi untuk menyampaikan bagaimana hasilnya dari aksi yang saya akan lakukan ya. Baik, terima kasih sekali nih Pak Debi. Sama-sama Pak Er, terima kasih juga. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini dapat feedback yang positif buat Pak Erwin juga buat saya, karena memang kita sama-sama bergerak di dunia pendidikan. Jadi ketika ada masalah dari teman itu mungkin juga bisa dipraktekkan ketika kita di lapangan punya masalah seperti ini, solusinya harus seperti apa gitu Pak ya. Terus Pak Erwin sudah janji nih gitu ya, hari Rabu akan action, dan setelah action juga akan ngasih tahu hasilnya bagaimana. Siap, pasti. Saya tagih ya janjinya nanti ya. Siap ya. Oke, makasih ya. Siap ya. Gitu aja Pak Er. Ya. Terima kasih, ini saya yang terima kasih Pak Dep ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi nanti ya. Baik. Siap. Assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam Bu Heni. Kita ketemu lagi nih. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah sesuai dengan yang Pak Debi rencanakan menggunakan alur tirta? Iya. Coach itu kalau di dunia sepak bola rata-rata nggak bisa bermain bola. Tetapi bagaimana coach itu bisa memaksimalkan dan menggali potensi yang ada di pemainnya. Kali ini saya lihat, saya rasakan, saya nilai gitu ya. Saya simpulkan juga ternyata ada potensi sih sebetulnya dalam diri Pak Erwin itu. Hanya saja mungkin beliau karena belum ngobrol jadi merasa sendiri, was-was gitu ya, nggak ada dorongan mungkin kalau sendiri ya. Ternyata punya potensi juga dengan beliau mengungkapkan beberapa rencana yang saya kira itu sudah menjadi sebuah solusi baginya. Jadi tadi proses coachingnya berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang Pak Debi rencanakan, dengan alur tirta, dengan pertanyaan yang berbobot, dan lagi tadi melakukan present dari Pak Debi ya, penuh, kehadiran penuh, dan juga tadi
menemukan solusi ternyata dari coach tersebut. Betul Bu, saya kira dalam coach itu present memang kuncinya Bu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang ngobrol, lawan bicaranya nggak memperhatikan itu, saya kira kayak bertepuk sebelah tangan kan, itu yang akan terjadi. Tetapi ketika si coachingnya merasa diperhatikan gitu ya, dalam setiap perkataan penjelasannya, maka potensinya dengan sendirinya akan keluar. Baik Pak Deb. Izinkan saya sebagai observer melakukan umpan balik terhadap proses coaching tadi Pak Debi. Kalau di sini saya lihat catatan ya, tadi Pak Debi sudah melakukan pertanyaan berbobot. Yang kedua personnya juga baik, jadi good ya. Yang tentu saja alur tirtanya tadi sudah dapat ya. Jadi kalau saya kasih rentan nilai Pak Debi itu antara 80 sampai 90 rentan nilainya. Cukup baik juga. Jadi kalau dengan kalau dengan deskripsinya di baik mungkin Pak Debi. Terus belajar Pak Debi. Mungkin saya kira ini hal baru bagi saya untuk menjadi coach ya, menggali potensi seseorang. Sebab kadang-kadang kan orang itu nggak bisa menggali potensinya sehingga hidupnya pun menjadi kurang baik gitu ya. Tetapi kalau ada seseorang yang mungkin pintar menggali dirinya, menggali orang lain, maka akan merubah sesuatu. Jadi semoga kedepannya proses coachingnya lebih baik lagi ya Pak Debi. Mungkin kali ini cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih baik lagi ya. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan waktu yang selanjutnya. Terima kasih kembali.